Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saudaraku yang budiman, dimanapun saudara berada, kembali saya ingin membawakan Shahibul Hikayat. Mohon dimaklumi karena saya masih mempelajari Shahibul Hikayat dengan baik dan benar. Maka jika nanti ada salah pilihan kata, salah menyampaikan ucapan-ucapannya, maka mohon kiranya dimaklumin dan dimaafin. Saudaraku, kali ini saya ingin membawakan Shahibul Hikayat yang berjudul Hikayat Jaya Lengkara. Maka Hikayat Jaya Lengkara saya bawakan. Syahdan kata yang punya cerita. Zaman dahulu tersebutlah seorang raja besar bernama Maharaja Ajrang. Ia bertahta di kerajaan Bantulu. Banyak kerajaan yang takluk di bawah kekuasaan kerajaan Bantulu. Karena Maharaja Ajrang sangat perkasa dan sakti. Dan kata cerita, ia bahkan mampu berbicara dalam bahasa binatang. Kalau dia lagi suntuk, dia segan ngomong sama manusia, maka dia ngobrol bersama binatang, baik binatang yang di darat, di laut, maupun binatang yang ada di angkasa. Begitu salah satu kesaktian dari Maharaja Ajrang. Kata cerita, sang Maharaja Ajrang memiliki seorang putri, Tuan Putri Mandudari namanya. Dan kini sang Tuan Putri Mandudari berusia 18 tahun. Karena dia hidup di istana, tentu saja dirinya sangat terpelihara. Di samping itu, Tuan Putri Mandudari sangat cantik jelita. Siapapun yang memandangnya akan kebengbat hatinya. Rambutnya ikan lemayang, hidungnya mancung serundang, matanya bening, alis matanya cakep. Dan kalau ada yang mendengar suaranya berbicara, dia, Tuan Putri Mandudari, kalau berbicara terdengar seperti orang bernyanyi. Pada suatu hari, Maharaja Ajrang mengundang dan mengumpulkan ahli nujum dari seluruh negeri Bantulu. Apa sebabnya? Maharaja Ajrang mengundang ahli nujum. Usut punya usut. Maharaja Ajrang pengen tahu nasib atau peruntungan Tuan Putri Mandudari, anak sematawayang yang sangat dicintainya itu. Sesudah diundang, berdatangan dan berkumpullah ahli nujum. Dan mereka disambut, dikumpulkan di paseban istana. Dan kepada mereka
diminta untuk membaca nasib peruntungan Tuan Putri, terutama dalam hal perjodohannya. Maka dengan berbagai cara ahli nujum menilik, memperhatikan, membaca petang-petangan masa depan Tuan Putri Mandudari. Sesudah mereka membaca pertanda itu semua, terlihat pada wajah ahli nujum itu terlihat suram. Dan di antara mereka saling berbisik sesamanya. Melihat keadaan seperti itu, maka sabda sang maharaja, "Tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, katakanlah apa yang kalian lihat perihal masa depan dan perjodohan anakku itu." Para ahli nujum saling berpandangan, saling lihat-lihatan di antara mereka. Mereka ragu-ragu untuk menyampaikan hasil penglihatan mereka, hasil petangan mereka terhadap perjodohan dari Tuan Putri Mandudari. Akhirnya, seorang ahli nujum yang paling senior, paling tua, maju ke hadapan Baginda Maharaja Ajrang. "Daulat Tuanku, hamba mohon ampun Tuanku," sembah sang ahli nujum. "Begini Tuanku, dari yang hamba lihat pada bintang-bintang, pada angin, pada riak gelombang di lautan, pada petangan yang sudah kami lihat itu Tuanku Baginda, nasib Tuan Putri telah digariskan. Yang mulia Tuanku Mandudari kelak berjodoh dengan seorang pemuda." Sang ahli nujum menghentikan ucapannya. Katakan, hai Tuan ahli nujum. Katakan yang sebenarnya. Jangan kau ragu, jangan kau takut. Ayo katakan," perintah sang maharaja. "Baiklah, Baginda Tuan. Yang mulia Tuan Putri Mandudari kelak berjodoh dengan seorang pemuda miskin dari desa. Dan pemuda itu bernama Cindabia. Daulat Tuanku." Maharaja Ajrang kaget, terhenyak mendengar perkataan ahli nujum itu. Dia memandang wajah satu demi satu ahli nujum di depannya. Tentu saja semua ahli nujum menunduk, tidak berani berpandang-pandangan langsung dengan maharajanya. Lalu kata cerita, sang Maharaja Ajrang memalingkan mukanya dan melihat kepada raja-raja bawahannya, pangeran-pangeran yang ada dan diundang hadir di situ. Dan katanya, "Hai raja-raja bawahan, pangeran-pangeran, siapa di antara kalian yang dapat membatalkan nasib perjodohan putriku itu?" Semua raja, baik raja manusia, raja-raja dari alam jin, dan raja-raja raksasa, diam, menunduk. Tidak adakah di antara
antara kalian yang bisa membatalkan perjodohan itu? Akhirnya, kata cerita, majulah raja segala hewan memberanikan diri. Ia adalah Sang Garuda. Ia maju menyembah dan berdeku dengan sayapnya yang besar. Ampun Baginda, beribu ampun. Izinkanlah hambamu ini mencoba dan berikhtiar membatalkan nasib perjodohan Tuanku Putri Mandudari. Mendengar ucapan Sang Garuda, muka Sang Maharaja Ajrang terlihat mulai cerah. Dan sabdanya, "Hai, Raja segala hewan, lakukanlah apa yang menurutmu terbaik bagi putriku. Segera kau laksanakan. Daulat Tuanku Baginda." Maka, saudara-saudaraku, salah satu kekhawatiran dari seorang ayah atau ibu memang tentu saja di dalam hal memikirkan bagaimana perjodohan dari anaknya. Sebagaimana kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kepengen mendapatkan jodoh yang terbaik bagi anak kita, bagi putri kita, bagi putra kita. Begitulah secara alamiah manusia memang berkehendak. Maka kata cerita, keesokan harinya, saudara-saudaraku, jauh sebelum matahari terbit, Sang Garuda telah bersiap di keputren. Ia akan membawa Tuan Putri Mandudari pergi mengungsi ke suatu tempat untuk menghindar dari nasib perjodohan Tuan Putri dengan seorang pemuda miskin yang bernama Cindabia itu.